Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Zian di pelajaran tematik. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan kalian harus selalu jaga kesehatannya. Minum air putihnya yang banyak, makan sayuran, makan buah-buahan, serta minum vitamin. Dan bagi hari ini yang sedang sakit atau tidak enak badan, lagi pusing, lebih baik istirahat saja ya. Dan belajarnya bisa dilakukan besok hari, oke? Hari ini, hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 2 dan 5. Tapi sebelum mulai, seperti biasa kita harus membaca doa terlebih dahulu. Baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah Allah dapat memudahkan kita dalam belajar pada hari ini. Nah, sekarang yuk kita mulai menonton video pembelajaran tematik Ustazah. Silakan menyaksikan. Nah, pasti kalian pernah membaca dongeng bukan? Baca dongeng, baca kisah, atau membaca cerita, pasti kalian sudah pernah. Nah, di dalam cerita atau dalam dongeng, dalam kisah itu ada tokoh, ada watak, ada latar, ada amanat. Nah, tokoh itu apa Ustazah? Tokoh itu seperti pemainnya, pemain yang ada di cerita tersebut, yang ada di dongeng tersebut. Nah, ada juga watak. Watak itu sifatnya, misalkan pemainnya itu sifatnya sombong, atau sifatnya baik hati, sifatnya rendah hati, sifatnya juga ada yang pemarah, dan masih banyak lagi. Nah, kalau latar itu ada latar tempat dan ada latar waktu. Kalau tempat itu suasana atau tempat kejadiannya, misalkan ada yang di hutan atau di rumah atau di sungai, ya macam-macam sesuai dengan ceritanya atau dongengnya. Ada juga latar waktu, suasana waktunya, waktu kejadiannya pagi hari atau sore hari atau siang hari. Nah, itu juga termasuk latar waktu. Dan yang terakhir ada amanat atau pesan. Pasti setiap cerita, setiap dongeng atau setiap kisah ada pesannya, ada amanat yang harus kita lakukan, misalkan sebagai pelajaran buat kita. Nah, sekarang kan tahu ya, berarti di setiap cerita, di setiap dongeng atau setiap kisah yang kita baca itu ada tokohnya, ada wataknya, ada watak tokohnya, ada latarnya, ada pesan atau amanat yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Nah, sekarang Ustazah akan bacakan tentang dongeng fabel Semut dan Raja Lalat. Kisah si semut dan sang Raja Lalat. Akibat sifat jorok si lalat membuat semut-semut merasa terganggu. Sejak si lalat dinobatkan menjadi raja, banyak semut yang sering sakit perut. Hampir setiap hari ada saja sekelompok semut yang sakit perut. Semua ini akibat ulah para lalat yang jorok. Setiap kali para lalat-lalat berpesta pora, mereka terbang ke sana kemari. Mereka hinggap di tempat-tempat jorok. Setelah itu mereka menghinggapi makanan yang dikumpulkan semut. Para semut membawa makanan tersebut ke rumah untuk dimakan bersama keluarga. Sehabis makan, mereka merasakan perutnya sakit. Sekelompok semut pernah protes kepada sang Raja Lalat, namun tidak ada tanggapan. Bahkan ulah para lalat makin keterlaluan. Sang Raja Lalat tidak bisa berbuat banyak. Wah, gara-gara si lalat jorok yang menghinggapi makanan kita, akhirnya kita jadi sakit perut nih, kata para semut. Para semut berkumpul untuk menyusun strategi melawan sang Raja Lalat. Begini kawan, kita menghadapi Raja Lalat, kita harus bersatu dan saling bekerja sama. Tidak boleh ada semut yang tidak berperan serta untuk berkelahi dengan dia. Jelas kita tidak punya kekuatan. Nah, saatnya kita gunakan taktik jebakan saja. Begini,
kita akan melawan sang raja lalat dengan jebakan. Kita akan menjebak dengan cara memanfaatkan kebiasaan jeleknya. Caranya, pertama-tama kita harus dibagi dalam beberapa kelompok. Ada kelompok yang membuat lem, ada kelompok yang membuat makanan, ada kelompok yang memancing sang raja lalat masuk ke dalam jebakan. Ada juga kelompok yang membekuk atau menangkap raja lalat saat terjebak. Bagaimana kalian, siap bersatu melawan raja lalat? Siap, kita bersatu melawan raja lalat. Pagi hari sebelum matahari terbit, mereka telah selesai mempersiapkan jebakannya. Makanan berbau harum, namun seluruh permukaannya telah dilemuri lalat perekat. Telah mereka letakkan di tengah halaman. Tidak beberapa lama, tampak sang raja lalat keluar rumah. Ia merasa tertarik pada bau makanan yang sampai ke rumahnya. Spontan, ia terbang mencari asal makanan tersebut. Ia segera mempercepat terbangnya menuju makanan tersebut dan secepatnya menghinggapi. Namun, kakinya tidak dapat dilepaskan. Seketika itu juga seluruh semut keluar dari persembunyiannya. Mereka menangkap raja lalat bersama-sama. "Hai, coba jelaskan kesalahanku sehingga kau melakukan seperti ini, kawan," teriak raja lalat. Akhirnya pemimpin semut secepatnya menerangkan kesalahan sang raja lalat. Dia meminta para lalat agar tidak mengganggu para semut. Pimpinan semut memohon sang raja lalat agar memerintahkan para lalat untuk tidak melumuri dengan kotoran pada setiap makanan yang telah semut-semut temukan dimanapun berada. "Oh, jadi hanya itu saja toh permintaan kalian. Jangan khawatir, aku akan segera melaksanakan perjanjian ini," kata sang raja lalat. Kemudian semut-semut segera membersihkan perekat yang ada di tubuh raja lalat. Sejak saat itu, para lalat tidak berani mengganggu setiap makanan yang ditemukan dan dibawa para semut. Lalat-lalat lebih memilih hinggap di makanan yang masih bersih milik manusia. Nah, itu dia cerita tentang kisah semut dan sang raja lalat. Gimana, seru ya kisahnya? Dan di situ terdapat ada tokoh, ada latar, ada amanat. Jadi kalian pasti bisa tahu nih tokohnya apa, tokoh wataknya seperti apa, latarnya di mana, waktunya kapan, atau pesan atau amanat yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Nah, sekarang kita akan belajar tentang karakteristik individu. Setiap manusia pasti mempunyai karakteristik yang berbeda-beda atau mempunyai keanekaragaman yang berbeda-beda. Nah, kita di sini gambarnya ya. Walaupun mereka mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, mereka masih bermain bersama, masih bersatu, tidak ada yang tetap rukun ya, tidak ada yang bertengkar. Nah, ini termasuk perbedaan karakteristik. Nah, apa aja contoh-contohnya? Ini dia. Nah, sekarang kita perhatikan di sini ada karakteristiknya, yaitu jenis kelaminnya perempuan, terus memakai kacamata, rambutnya berwarna coklat, kulitnya berwarna putih ya. Nah, yang kedua di sini ada gambar, ada jenis kelaminnya laki-laki, karakteristiknya jenis kelaminnya laki-laki, kulitnya berwarna putih, rambutnya hitam, terus badannya besar dan gemuk. Nah, yang ketiga di sini ada gambar jenis kelaminnya, karakteristiknya jenis kelaminnya laki-laki, terus kulitnya kecoklatan. Nah, matanya agak belok ya di situ ya, matanya belok. Nah, matanya bulat, terus rambutnya berwarna hitam keriting. Nah, di sini kita bisa lihat keanekaragaman individu. Di Indonesia banyak sekali daerahnya, asal daerahnya, provinsinya banyak sekali. Nah, di sini ada salah satunya, contohnya ada dari Papua, dari Jakarta, dari Bali, dan masih banyak lagi daerah-daerah yang ada di Indonesia dan beraneka ragam. Selain asal daerah, keberagaman individu bisa kita lihat dari kegemaran
atau kegiatan yang digemari atau hobinya. Misalkan di sini contohnya hobinya yaitu gemar membaca, dia sangat senang membaca. Ada juga di sini gemar memasak ya, dan yang ketiga misalkan di sini ada kegemarannya yaitu bersepeda. Nah, masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang digemari oleh masing-masing orang, dan itu pasti ada yang berbeda tapi ada juga yang sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Pelajaran hari ini, video hari ini Ustazah sudahkan ya. Terima kasih yang sudah menonton, sudah menyaksikan video pembelajaran Ustazah. Ustazah mengucapkan terima kasih banyak ya. Dan mohon maaf banget kalau Ustazah ada salah kata, salah perbuatan di video hari ini. Kalian harus tetap semangat terus ya buat kalian semua, walaupun kita masih belajar jarak jauh, walaupun kita masih belum ketemu ya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran tematik selanjutnya. Dadah.